Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali di kelas Marketing Management. Kita masih menggunakan buku acuan yang sama, yaitu Kotler Marketing Management edisi ke-15. Kali ini kita akan belajar di chapter 19, yaitu mengenai Designing and Managing Integrated Marketing Communication. Jadi bagaimana kita mendesain atau merancang dan juga mengelola komunikasi pemasaran yang saling terhubung, karena kalau kemarin kita masih belajar berkaitan dengan saluran, ini berkaitan dengan komunikasi. Mengapa penting? Karena kalau misal kita punya produk tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan produk kita ke konsumen ataupun para pengecer, tentunya itu akan sangat berdampak pada produk kita bisa terjual atau enggak, dan itu bisa menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan profit yang tentunya sesuai dengan harapan kita gitu, tentunya profit yang tinggi. Nah, komunikasi pemasaran itu sendiri adalah intinya bagaimana produk kita itu bisa dikenal oleh masyarakat. Mengapa? Karena kalau misal produk kita produk itu dibuat tapi tidak banyak orang yang tahu, ya pasti produk kita nggak akan diminati gitu kan. Itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa menginformasikan, mengajak, dan juga mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang dan juga brand yang kita jual gitu. Karena kalau misal konsumen kita udah bener nih segmen kita, target kita udah bener, cuman komunikasi kita nggak bagus, ya sudah, produk kita biasanya tidak akan laku. Nah, kemudian di sini ada bauran pemasaran. Ada banyak ya. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Kita menggunakan iklan untuk media promosi kita, media komunikasi kita agar produk kita dikenal oleh masyarakat, baik iklan di koran, di TV, di baliho gitu. Sales promotion, biasanya ini kita menggunakan tenaga penjualan. Biasanya menggunakan SPG atau SPB. Kemudian ada event dan experience. Event dan experience ini kalau misal event, contoh di kampus ya, event mungkin ada edufair kayak gitu, ada edufair, kemudian mungkin ada studi banding gitu kan, antara mungkin dari ada dari SMK ke kampus kita kayak gitu kan. Kemudian ada public relation and publicity. Jadi kita menggunakan PR, menggunakan orang yang pandai untuk berkomunikasi. Kita menyewa orang tersebut, yang dimana orang tersebut kita minta untuk melakukan promosi terhadap produk kita. Gitu. Jadi kita ada orang yang sebagai PR atau sebagai orang terdepan, garda terdepan untuk melakukan promosi terhadap produk kita. Kemudian ada direct marketing, jadi pemasaran secara langsung, di mana kita melakukan pemasaran secara langsung ke konsumen. Kemudian ada interaktif marketing. Interaktif marketing ini bisa terjadi mungkin kalau dengan era yang saat ini adalah dengan adanya website ya, website atau mungkin juga sosial media, yang dimana kita itu bisa melakukan pemasaran secara interaktif. Jadi apabila ada konsumen yang bertanya di sosial media, kita bisa langsung menjawabnya. Kemudian ada word of mouth marketing. Jadi pemasaran yang sebenarnya ini sangat membantu kita dan sangat mengurangi biaya kita dalam melakukan promosi. Mengapa? Karena WOM ini atau word of mouth ini dilakukan oleh para konsumen atau orang-orang yang sudah mengenal produk kita dan mungkin pun sudah menggunakan produk kita, dan mereka mengatakan hal-hal yang positif tentunya berkaitan dengan produk kita, yang itu bisa menyebabkan para calon konsumen itu menjadi tertarik dengan produk kita dan melakukan pembelian. Kemudian ada personal selling, jadi penjualan secara personal gitu. Jadi penjualan yang bisa kita lakukan secara langsung ke konsumen. Dan di sini ada proses komunikasi. Proses komunikasi itu ada dua model. Yang pertama ada makro dan juga ada mikro. Makro model itu sendiri
adalah komunikasi yang prosesnya memperlihatkan 9 kunci faktor dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama itu adalah dua bagian yang paling utama, yaitu adanya sender and receiver atau pengirim dan penerima. Kemudian alat yang digunakan untuk mengirim suatu komunikasi. Alat utama yaitu adanya pesan dan juga media. Kemudian ada 4 fungsi komunikasi yang utama, ada encoding, decoding, respon, and feedback. Jadi ada elemen dalam proses komunikasi. Jadi di sini ada sender atau pengirim pesan, itu dia akan melakukan encoding atau proses di mana dia menyampaikan pesan yang akan disampaikan itu kepada konsumen, karena dalam menyampaikan itu pasti ada prosesnya. Encodingnya ini entah nanti dia posisinya harus ketemu, atau mungkin dia membuat surat atau membuat laporan gitu kan. Kemudian dalam mengirimkan pesannya itu dia menggunakan media apa, misal menggunakan media WhatsApp. Nah, dari WhatsApp ini nanti akan ada proses decoding, proses di mana dia mentransmisikan si receiver ini, penerima pesan, mentransmisikan, artinya mengartikan pesan itu, dan di mana receiver ini nantinya akan mempersepsikan isinya tuh apa, isi dari pesan itu apa. Nah, setelah pesan itu diterima oleh si receiver, dia akan memberikan respon. Nah, respon ini berupa feedback. Yang feedback ini nantinya akan diterima oleh si sender atau pengirim pesan. Nah, dalam proses adanya komunikasi ini biasanya terjadi noise atau gangguan yang itu bisa menyebabkan pesan yang dikirimkan oleh si sender ini, penerimaan persepsinya atau isi pesannya itu berbeda karena adanya gangguan atau noise ini tadi. Sedangkan untuk mikromodel dari proses komunikasi secara mikro ini sendiri biasanya adalah dia respon secara spesifik untuk dikomunikasikan. Jadi ini melibatkan 3 tahapan. Tahapan kognitif, afektif, dan perilaku. Jadi biasanya dengan adanya pesan itu, biasanya orang itu akan menimbulkan kognisi, yaitu ada yang berupa atensi, ada yang berupa kesadaran, pengetahuan, kayak gitu, ada juga persepsi, seperti itu. Kemudian setelah tahapan yang kognitif ini akan ada tahapan afektif, yaitu ketertarikan terhadap pesan tersebut, atau mungkin juga bisa evaluasi atau intensi atau attitude mereka pun juga akan muncul. Dan yang terakhir itu pada tahapan perubahan, yaitu ada yang pada bentuk yang aksinya itu bisa mungkin pembelian, ada percobaan, atau mungkin perilaku, seperti itu. Jadi mikro ini berkaitan dengan individu si konsumen itu bagaimana. Nah, dalam melakukan pengembangan komunikasi yang efektif itu ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi target audiens, kemudian menentukan objek, mendesain komunikasi, memilih channel, membangun budget, menentukan bauran medianya, hasil pengukurannya, dan yang terakhir adalah langkah mengelola komunikasi pemasaran yang saling. Oke, di sini kita akan belajar mengenai identifikasi target audiens atau orang yang akan kita berikan informasi terkait dengan produk yang akan kita jual, kayak gitu, atau yang akan kita berikan gitu kan kepada para konsumen atau audiens, dimana khalayak sasaran merupakan pengaruh penting terhadap keputusan komunikator dalam menentukan apa yang akan mereka bicarakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa si komunikator itu berbicara. Oleh karena itu, prosesnya itu harus dimulai dengan
target audiens yang jelas, seperti misal targetnya itu adalah calon pembeli atau pembeli yang potensial yang bakal membeli produk kita. Kemudian adalah pengguna produk kita saat ini. Yang ketiga adalah pengambil keputusan atau pemberi pengaruh pada produk. Seperti itu. Kemudian ada individu, kelompok, masyarakat tertentu, dan juga masyarakat umum. Jadi dalam menentukan mengidentifikasi target audiens ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, karena posisinya kita biar tahu nih kita tuh mau bicara apa aja, bagaimana caranya, di mana, kapan, dan kepada siapa. Itu menjadi hal yang sangat penting, karena ini bisa jadi kalau di Indonesia ini berkaitan dengan etika, seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan dari komunikasi itu sendiri. Tujuan komunikasi yang pertama itu adalah kategori need atau kategori kebutuhan. Di sini menetapkan kategori produk atau layanan yang diperlukan untuk menghilangkan atau memuaskan perbedaan yang dirasakan antara keadaan dan juga motivasi saat ini dengan yang diinginkan. Jadi kategorinya ini berkaitan dengan kita menentukan dulu sih apa yang dibutuhkan konsumen. Konsumen ini sebenarnya dari produk yang kita tawarkan itu sesuai belum dengan apa yang mereka inginkan gitu. Kemudian ada kesadaran merek atau brand awareness. Nah, di sini kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran bahwa produk kita atau merek kita itu ada gitu. Kemudian ada brand attitude atau sikap merek. Ini membantu konsumen dalam mengevaluasi mengenai produk kita. Jadi produk kita ini tuh akan dinilai apakah sesuai dengan kebutuhan mereka, yang itu nanti berefek pada brand purchase intention, ketertarikan mereka dalam membeli produk atau merek yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rancangan komunikasi atau desain komunikasi. Ini merupakan rumusan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan serta memerlukan penyelesaian berkaitan dengan 3 masalah. Yang pertama, what to say atau apa yang akan kita bicarakan. Jadi ini berkaitan dengan strategi dalam menyampaikan pesan kita. Apa aja yang tentunya berkaitan dengan produk. Kemudian di sini ada how to say it. Bagaimana cara menyampaikannya. Jadi ini adalah strategi kreativitas kita dalam menyampaikan, berkaitan dengan bagaimana informasi itu tersampaikan dan transformasi itu pesannya itu bagaimana. Kemudian di sini adalah juga berkaitan dengan kita itu berbicara dengan siapa gitu. Kita itu harus berkata dan siapa, kita harus mengatakan apakah orang tersebut ini berkaitan dengan sumber pesannya itu, apakah itu kepada para ahli, kepada para trustworthy atau likability. Jadi kalau misal kita bicara dengan masyarakat umum yang memang kapasitas atau kemampuan dalam memahaminya itu rendah, jadi kita harus memberikan informasi secara detail. Tetapi kalau misalnya kita kepada expertise atau orang yang ahli, tentunya kita bisa memberikan informasi yang jauh lebih mendetail gitu. Kemudian di sini ada pemilihan saluran komunikasi. Pilihan saluran komunikasi itu sendiri, yang pertama kita bisa melibatkan 2 orang atau lebih untuk berkomunikasi secara tatap muka, atau dari 1 orang ke audiens melalui telepon, melalui email, seperti itu. Dan dimana itu bisa meningkatkan kita untuk melakukan komunikasi yang lebih dekat dengan konsumen. Di sini untuk saluran komunikasi personal ini ada beberapa macam. Yang pertama ada saluran advokat, terdiri dari tenaga penjualan perusahaan yang menghubungi pembeli di pasar sasaran. Jadi
di sini ada sales ya, jadi sales atau tenaga penjual yang dia berkomunikasi kepada pasar sasaran. Pasar sasaran di sini maksudnya adalah bisa jadi dia bisa langsung ke konsumen atau juga dia kepada para perantara atau pedagang seperti itu. Kemudian ada expert channel atau saluran pakar, terdiri dari pakar independen yang membuat pernyataan kepada pembeli sasaran. Kemudian yang terakhir ada social channel atau saluran sosial, terdiri dari tetangga, teman, anggota keluarga, rekan yang berbicara dengan pembeli sasaran. Jadi di sini posisinya untuk expert ini adalah dia ada orang-orang yang memang ahli terhadap saluran. Kita punya harus punya orang yang memang expert itu untuk memberikan informasi kepada konsumen kayak gitu, untuk menyalurkan kegiatan atau menyalurkan informasi gitu, sebagai langkah untuk komunikasi. Kemudian di sini ada saluran non pribadi atau saluran non personal channel. Yang pertama itu ada media, ada promosi penjualan, dan ada event, dan juga pengalaman public relation. Jadi posisinya itu kalau yang non media itu adalah non pribadi itu adalah ada media, tenaga penjualan, dan event itu tadi. Kemudian di sini ada saluran integrasi dari saluran komunikasi. Meskipun komunikasi pribadi seringkali lebih efektif dibandingkan komunikasi massal, tapi komunikasi massal atau menggunakan media massa ini mungkin menjadi sasaran utama untuk merangsang komunikasi pribadi. Jadi untuk untuk era digital ini biasanya kita lebih sering menggunakan media sosial media yang kita gunakan untuk media promosi atau media komunikasi, yang dimana kita memberikan edukasi, memberikan informasi, kemudian itu bisa memancing para calon konsumen untuk melakukan komunikasi dengan kita, dan kita memberikan feedback. Nah, untuk promosi itu sendiri kan tentunya kita juga harus memikirkan terkait dengan biaya atau budget. Jadi kita perlu membangun budget untuk komunikasi pemasarannya itu secara keseluruhan itu bagaimana, karena setiap industri atau perusahaan itu tentunya harus mempertimbangkan berapa banyak mereka harus spend atau menyediakan promosi itu. Nah, metode untuk menentukan budget promosi itu ada 4. Yang pertama, affordable method atau metode yang terjangkau. Tetapkan anggaran promosi sesuai kemampuan perusahaan. Jadi dia menentukan sendiri, budget untuk promosi misal untuk bulan ini atau 1 tahun ini adalah sekian. Jadi bisa dibilang cukup biayanya segitu. Kemudian karena itu sesuai dengan kemampuan si perusahaan. Kemudian yang kedua ada metode persentase penjualan. Jadi menetapkan pengeluaran promosi itu pada persentase penjualan tertentu, baik saat ini atau yang akan mendatang, atau dari bisa jadi juga dari harga penjualan. Jadi misal kan kalau misal kita melakukan penjualan itu kan kita ada markup untuk mendapatkan profit, yang dimana markup itu juga bisa terjadi dikarenakan kita juga memperhitungkan biaya untuk promosi itu sendiri. Kemudian ada competitive parity method atau metode paritas kompetitif, yang dimana dia menetapkan anggaran promosi untuk mencapai kesetaraan pangsa media dengan pesaing. Jadi di sini kita metodenya adalah membuat mengikuti tren sekarang. Kalau misal pesaing kita itu promosinya menggunakan katakanlah media sosial, Instagram misalkan, nah kita menggunakan metode yang sama, menggunakan media yang sama. Kemudian yang terakhir adalah objective and text method atau tujuan dan metode tugas. Metode tujuan dan tugas meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan yang spesifik, menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memperkirakan biaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Jumlah biaya-biaya ini adalah anggaran promosi yang diusulkan. Jadi tentunya di sini kita melibatkan para sales untuk menentukan biaya yang mereka gunakan, yang mereka butuhkan untuk kegiatan pemasaran atau mengenalkan produk kepada para konsumennya. Kemudian di sini ada faktor dalam mengatur ukuran komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada type of product market.
jenis produk pasar. Jadi untuk mengatur ini kita alokasikan bauran komunikasi yang bervariasi antara pasar konsumen dan bisnis. Pemasar konsumen cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk promosi, penjualan, dan periklanan. Untuk pemasar bisnis cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk penjualan pribadi. Kemudian untuk yang kedua adalah tahap kesiapan pembelian atau buyer readiness stage. Alat komunikasi memiliki efektivitas biaya yang berbeda-beda pada berbagai tahap kesiapan pembelian periklanan dan publisitas. Dalam publis ini memerankan peran yang paling penting dalam tahapan membangun kesadaran. Jadi di sini ada tahap periklanan dan publisitas yang tujuannya adalah untuk membangun kesadaran para pelanggan bahwa produk kita ada. Kemudian di sini ada tahapan product life cycle atau daur hidup sebuah produk. Jadi di sini tahapannya adalah ketika memang produk kita sudah mulai dikenal dan mulai pada tahap hampir ke puncak, kita harus mulai melakukan komunikasi ulang untuk atau membuat produk baru, kemudian mengkomunikasikan produk baru tersebut sebagai langkah bahwa kita juga melakukan daur hidup lagi itu kan, dan juga tujuannya adalah bisa membuat produk yang sudah ada ini untuk bisa terus hidup ke depannya, tetap terus dikenal, tetap terus diminati oleh masyarakat. Kemudian di sini bagaimana mengelola komunikasi pemasaran yang saling terintegrasi, atau kita sering menyebutnya yaitu integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari rencana komprehensif dan mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin ilmu komunikasi seperti perikanan umum, pemasaran langsung, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, dan lain-lain, dengan terampil menggabungkan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsisten, dan dampak maksimal melalui integrasi pesan yang lancar, yang dimana ini melibatkan koordinasi media atau media koordinasi, kemudian implementasi dari IMC ini tadi. Jadi koordinasinya ini dia meliputi berbagai banyak media ya yang terjadi. Namun pemasar harus bisa menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non pribadi melalui kampanye multiplatform dan juga multi tahap untuk mencapai dampak maksimal dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Jadi koordinasi media ini misalnya kita mau menggunakan sosial media. Oke, jadi seluruh sosial media yang kita gunakan ini harus bisa saling terintegrasi. Contoh misalnya itu kalau misal dia punya akun misal Instagram sama Facebook. Jadi ketika update itu hanya di satu akun sosial media, nanti akun sosial media yang lainnya itu otomatis mengikuti. Jadi cukup satu upload satu kali di satu sosial media, nanti media sosial yang lainnya akan otomatis mengcopy gitu. Kemudian implementasi atau penerapan komunikasi pemasaran terpadu ini dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan dampak penjualan yang lebih besar. Karena di sini harus bisa meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi dalam mengimplementasikan ini kita harus juga bisa menentukan waktu yang tepat dan tempat yang tepat, serta pesan apa yang harus kita berikan itu pesan yang tepat agar tujuan kita itu tercapai. Nah, selanjutnya kita akan belajar di chapter ke-20, yaitu mengelola komunikasi secara massal. Itu berkaitan dengan iklan, sales promotion, event and experience, dan juga public relations. Di bab 13 ini juga masih kita berbicara dengan komunikasi yang dimana dia komunikasi secara massal melalui beberapa hal yang telah saya sebutkan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai 5 jenis iklan atau proses di mana iklan itu bisa terjadi. Jadi iklan itu awalnya kita harus menentukan dulu misinya itu apa, tujuan kita mau iklan ini apa sih gitu. Kita harus menentukan dulu. Biasanya di sini kita juga akan melihat dari tujuan dari penjualan dan juga
tujuan dari iklan itu sendiri. Karena kalau misalnya kita bisa menentukan tujuan penjualan kita itu misal untuk mencapai targetnya yaitu 1000 biji misalkan produk kita bisa terjual kan. Nah kemudian karena tujuan penjualannya itu, maka iklannya ini tentunya adalah kita mengajak, mengimpulsif atau mempersuasi para konsumen agar mau menggunakan atau membeli produk kita. Dan dari adanya misi tersebut, kemudian kita tentukan biaya-biaya yang menjadi pertimbangan yang dimana uang tersebut akan keluar, biaya tersebut akan harus kita keluarkan untuk kegiatan iklan itu sendiri. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah tahapan dari produk lifecycle itu sendiri, pangsa pasar, consumer base, kemudian para pesaing kita, kemudian frekuensi periklanan kita mau berapa kali dalam rentang waktu entah bulan atau tahun, seperti itu harus kita tentukan. Kemudian produk sustainability kita bagaimana, kita harus memperhitungkan aspek-aspek tersebut. Kemudian dari kita memperhatikan kebutuhan biaya yang kita perlu nanti, kita akan bisa menentukan pesan apa saja yang akan kita berikan kepada para konsumen melalui melalui iklan yang berkaitan dengan produk yang akan kita sampaikan, dan juga media yang bisa kita gunakan untuk mencapai atau menggapai para konsumen, frekuensinya mau berapa banyak, dampaknya bagaimana, kita harus mempertimbangkan. Dan berakhir pada pengukuran ini bisa kita lakukan dengan melihat dampak adanya komunikasi tersebut dan dampak penjualan itu. Kemudian di sini juga kita bisa juga harus melihat bagaimana cara mengembangkan dan mengelola program periklanan tersebut. Yang pertama, kita bisa menetapkan tujuan dari periklanan itu sendiri. Yang kedua, menentukan anggaran periklanan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian mengembangkan kampanye periklanan, memilih media, dan mengevaluasi efektivitas periklanan. Jadi sebenarnya gambar ini bisa menggambarkan bagaimana pengembangan dan juga pengelolaan dari program iklan tersebut, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian dalam menentukan tujuan dari iklan itu sendiri adalah kita harus melihat apakah itu tujuannya mau menginformasikan saja, artinya dia harus informatif, kemudian persuasif mengajak, reminder itu mengingatkan, dan yang terakhir adalah reinforcement, penguatan kembali, atau bisa juga membantu para konsumen kita untuk mengetahui, mengenal dalam penggunaan produk pun juga bisa memperkuat lagi gitu. Kemudian di sini kita bisa menentukan anggaran periklanan itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengetahui tahapan dari produk kita itu bagaimana, apakah itu lagi di tahapan pengenalan kah, atau tahap pertumbuhan kah, atau tahap iklan kah, kayak gitu. Kita harus menentukan dulu, karena itu juga menentukan besar kecilnya anggaran yang akan kita keluarkan. Kemudian pangsa pasar kita bagaimana, apakah seluas apa, kayak gitu, dan juga sisi pelanggannya itu bagaimana. Kemudian persaingan di dalam pasar itu bagaimana, apa yang terjadi di dalamnya, apakah terjadi kekacauan atau clutter itu tadi. Kemudian frekuensi periklanan itu nanti kita rencananya mau berapa lama, dan berakhir pada produksi substitusi kita. Substitusi ya, tadi saya bacanya substitusi, jadi produk yang bisa menggantikan produk yang telah kita berikan itu bagaimana. Nah, di sini selanjutnya kita akan bisa memutuskan anggaran periklanan. Tentunya kita punya elastisitas dari iklan tersebut. Jadi di sini itu anggaran periklanan itu tidak selalu tidak selalu statis ya, bisa jadi fluktuatif. Bisa jadi karena di sini sifatnya dia itu elastis, artinya bisa terkadang itu kita hanya butuh promosi yang rendah biayanya, bisa jadi kita posisinya memang harus tinggi karena memang
untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas lagi. Kemudian di sini dalam pengembangan campaign periklanan sendiri, yang pertama kita bisa membuat pesan dan mengevaluasinya. Dalam membuat pesan dan mengevaluasinya ini, yang pertama kita harus menentukan posisi iklan apa yang ingin disampaikan terkait dengan merek yang kita miliki. Yang kedua, membuat ringkasan yang kreatif terkait dengan produk atau merek yang akan kita sampaikan kepada konsumen. Yang ketiga adalah sumber terbuka atau sumber kerumunan. Jadi sumber atau orang yang akan kita sampaikan itu berapa banyak gitu. Kemudian ini bagaimana kita creative development and execution atau mengembangkan dan mengeksekusi secara kreatif. Jadi media periklanan di sini biasanya yang bisa kita gunakan bisa TV, print, atau bisa dalam ini brosur kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah media periklanan melalui radio. Kemudian di sini terkait dengan iklan itu kita juga harus memperhatikan masalah sosial dan juga hukum, karena periklanan itu tidak boleh memuat klaim palsu atau informasi yang tidak sesuai dengan isinya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh mendemonstrasikan sesuatu yang berbau kebohongan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memuat iklan dengan kapasitas yang itu tujuannya untuk menipu. Dan yang terakhir, harus menghindari umpan dan juga beralih pada iklan. Artinya dia posisinya itu harus benar-benar menginformasikan sesuatu yang memang itu apa adanya, tidak berisikan kebohongan. Nah, di sini adalah pemilihan media. Di sini terdapat keuntungan dan juga kekurangan dari setiap media yang bisa digunakan. Secara umum kita tahu ya, tidak usah saya jelaskan satu persatu. Lalu di sini ada pilihan tempat di mana kita bisa melakukan iklan. Yang pertama itu bisa menggunakan baliho atau billboard, bisa menggunakan public space, bisa menggunakan penempatan produk. Kalau misalnya kita punya toko, kita bisa menggunakan product placement. Kemudian titik pembelian atau point of purchase. Jadi di sini kita mau menggunakan opsi apa itu terserah kita sebagai orang yang mau melakukan mau melakukan periklanan. Tentunya kita juga harus memperhatikan budget kita. Kemudian di sini kita dalam memilih media itu perlu melakukan evaluasi media secara alternatif, perlu menunjukkan jangkauan yang efektif itu bagaimana. Kalau misalnya kita mau pasang baliho, cari tempat-tempat strategis yang dimana memang itu sesuai dengan target pasar kita. Kemudian kita juga perlu memilih sarana media tertentu, karena di sini perencanaan media itu harus memilih sarana yang paling hemat biaya dan harus memperkirakan ukuran audiens, komposisi media, biaya, dan biaya per 1.000 orang yang bisa dijangkau. Kemudian kita juga perlu memilih waktu dan juga alokasi media ini karena berkaitan dengan kontinuitas, kemudian jam terbang, kemudian konsentrasinya, dan juga postnya. Jadi kita harus memperhatikan. Nah, setelah kita melakukan untuk mengetahui apakah iklan kita itu efektif atau enggak, kita perlu melakukan evaluasi. Apakah iklan ini sudah efektif, sudah menjangkau keseluruhan pangsa pasar? Itu bisa kita melakukan 2 riset. Yang pertama adalah dampak dari komunikasi itu sendiri. Jadi kita bisa melakukan sebuah riset yang bisa dilakukan sebelum iklan itu ada, kemudian dibandingkan dengan setelah iklan itu beredar. Lalu kita akan melihat apakah itu memang berdampak atau tidak. Berdampak apabila memang ada kenaikan, entah dari segi penjualan atau memang posisinya produk kita semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian kedua adalah riset berdasarkan dari penjualan. Kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan sejarah, jadi kita melihat track record dari penjualannya itu bagaimana. Misal biasanya secara track record itu penjualan bisa terjual 100 pieces misalkan, nah itu kurang lebih segitu, dan itu dijadikan sebagai sejarah
kalau misal setelah adanya iklan itu bahwa jumlah penjualannya itu mengalami peningkatan yang awalnya hanya 100 meningkat menjadi 150, berarti itu iklannya ini efektif. Kemudian kalau misal berdasarkan data sebenarnya historis dan eksperimental ini juga bedanya. Kalau eksperimen ini adalah, kalau eksperimen berarti kita melakukan eksperimen lah ya, uji coba. Sebelum adanya iklan itu jumlahnya berapa, kemudian setelah adanya iklan berapa. Jadi dari data itu nanti kita bisa melihat apakah iklan ini efektif atau enggak. Kemudian di sini ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini adalah sekumpulan alat insentif yang sebagian besar bersifat jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau layanan tertentu dengan cepat atau lebih besar oleh konsumen gitu kan. Jadi dia tujuannya untuk menarik konsumen agar konsumen itu mau melakukan pembelian kepada produk kita. Nah, menetapkan tujuannya itu sendiri, apa kita harus menentukan terlebih dahulu. Jadi untuk retailer itu apa, untuk kekuatan penjualan itu, untuk tenaga penjualan itu seperti apa, untuk konsumen seperti apa. Jadi promosi penjualan ini kita juga perlu menekankan untuk apa sih kita melakukan promosi penjualan ini tadi. Kemudian memilih alat untuk promosi, apakah kita menggunakan price off, pengurangan harganya, atau memberikan tunjangan, atau memberikan barang secara gratis. Kita harus memilih. Kemudian di sini juga ada kita memilih alat promosi konsumen, bisa menggunakan sampel, kupon, cash refund offer, dan berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk sales promotion ini tadi. Kita masih di sales promotion. Dalam mengembangkan program sales promotion ini kita juga harus mengukur insentifnya, ukurannya seperti apa. Insentif dalam artian kalau misal kita melakukan promosi penjualan ini, nanti insentif bagi karyawan berapa apabila memang targetnya tercapai, kemudian kondisi pasar itu seperti apa, kondisi konsumennya seperti apa, kemudian durasi dalam melakukan sales promotion itu berapa lama, karena kan sales promotion ini nggak mungkin dalam lifetime, nggak mungkin dalam jangka waktu yang panjang ya, karena sales promotion ini durasinya biasanya singkat. Kemudian mesin yang digunakan untuk mendistribusikan barangnya bagaimana, waktunya kapan, dan budget dari total promosi itu sendiri berapa banyak, kita harus melihat itu. Dan itu nanti dengan kita melihat beberapa aspek itu, nanti kita bisa mengembangkan program dari sales promotion itu sendiri. Dan kemudian bagaimana mengimplementasikan serta mengevaluasi si program ini, kita bisa melihat dari lead time-nya, bisa juga melihat dari sell in time-nya, dari penjualannya, kemudian dari survei konsumen, dan juga eksperimennya, uji cobanya seperti apa. Nah, dari kita mengimplementasikan beberapa program tersebut, nanti kita bisa mengevaluasi dari adanya sales promosi itu tadi efektif atau enggak. Kemudian untuk adanya event dan experience ini, biasanya kita akan melihat dari tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dari adanya event tersebut apa? Kalau misal tujuannya itu untuk mengidentifikasi, misal tujuannya itu untuk mengidentifikasi target pasar atau gaya hidup, kemudian bisa juga untuk meningkatkan arti penting dari produk yang kita tawarkan, kemudian bisa juga kita tujuannya adalah untuk menciptakan atau menguatkan kembali brand image kita kepada khalayak ramai gitu kan, pada masyarakat, kemudian untuk meningkatkan citra perusahaan, kemudian bisa juga untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan feeling ke konsumen tentang adanya produk dan juga merek yang kita tawarkan kepada mereka. Kemudian untuk menciptakan komitmen terhadap komunitas atau isu-isu sosial, kemudian untuk memberikan entertain kepada para konsumen dan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang memang posisinya dia sudah memberikan tenaga mereka dan membantu perusahaan untuk bisa menyalurkan
informasi kepada para konsumen kita bahwa kita punya produk baru atau kita punya pengembangan produknya gitu, dan juga mengizinkan adanya peluang untuk promosi. Lalu di sini kita juga bisa membuat keputusan sponsor yang utama. Yang pertama, memilih acara, karena setiap kita mau memutuskan event apa yang akan kita ikuti, tentunya kita mempertimbangkan hal-hal tujuan kita utamanya tadi apa, kemudian kita merancang program sponsorship-nya, mengukur kegiatan sponsorship itu tadi. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah selanjutnya menciptakan pengalaman dari membuat pengalaman berkaitan dengan pemasaran itu sendiri. Nah, di sini ada program sponsorship ini bisa diukur. Mengukurnya bagaimana? Kita bisa mengukur dari hasilnya. Hasilnya yaitu apa? Yaitu dari jumlah penjualannya meningkat atau tidak. Kemudian kita juga bisa menentukan tolak ukurnya. Kemudian juga bisa mengukur dari keuntungannya, jumlah income yang kita peroleh. Kemudian mengukur dari perilaku konsumennya, apakah konsumennya itu melakukan pembelian berulang atau tidak, dan masih banyak lagi cara mengukur apakah program sponsorship ini berhasil atau enggak. Nah, yang terakhir dalam komunikasi pengembangan produk atau pengenalan produk yang bisa kita gunakan adalah public relation, yang dimana dia memiliki beberapa fungsi. Salah satunya dengan menggunakan PR ini tentunya produk kita bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian selain lebih dikenal masyarakat, juga bisa membuat hubungan antara kita dengan konsumen juga lebih enak seperti itu. Dan kalau misalnya kita menggunakan PR ini, tentunya kita bisa melakukan konseling juga kepada para mereka yang kita gunakan atau kita bayar untuk menjadi PR terhadap produk kita, yang tentunya itu juga bisa membuat mempermudah kita untuk bisa terhubung dengan konsumen ataupun calon konsumen yang itu biasanya lingkupnya lebih besar. Kemudian keputusan bisa dalam melakukan PR itu, yang pertama kita harus menentukan tujuan, memilih pesan dan juga peralatan atau kendaraan yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi kepada calon konsumen, kemudian mengimplementasikan rencananya atau tujuan kita tersebut. Kemudian yang terakhir bisa yaitu mengevaluasi hasilnya, apakah dengan kita menggunakan PR ini penjualan kita meningkat dan tujuan kita tercapai. Kemudian di sini ada bagaimana PR ini bisa menghubungkan kita dengan masyarakat. Yang pertama, kita bisa meluncurkan produk baru, mereposisi ulang produk kita yang sudah mature, yang sudah dewasa, yang sudah banyak dikenal, kemudian membangun interest dalam produk tersebut, kemudian mempengaruhi kelompok sasaran, mempertahankan produk yang itu bermasalah, kemudian membangun citra perusahaan. Nah, alat yang bisa kita gunakan untuk pemasaran PR ini adalah yang pertama bisa publikasi, acara, sponsorship, kemudian bisa menggunakan berita, pidato, kegiatan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah media identity. Jadi public relation ini intinya kita juga bisa terhubung dengan masyarakat, yang dimana masyarakat ini tentunya adalah salah satu yang menjadi tentunya target pasar kita. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.